Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Ayu, baik-baik saja. Bu Ayu gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Baik Bapak, dalam kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana Bapak menangani sebuah dilema etika dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin, kita kadang seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak selalu memiliki jawaban benar atau salah yang jelas. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil melibatkan pertimbangan nilai-nilai moral dan etika. Ini adalah momen di mana kita perlu membedakan antara dilema etika yang mungkin melibatkan konflik antara dua prinsip yang saling bertentangan dan rujukan moral di mana kita bisa saja terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Sebelum kita lanjut, saya ingin memahami pengalaman Bapak dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Ayu, pertanyaan yang bagus berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang saya pimpin. Dilema etika dan bujukan moral itu sesuatu yang istilah baru sebenarnya. Kalau dulu kan tidak mengistilahkan itu. Kalau dulu adalah permasalahan dua hal yang bertentangan, tetapi mempunyai nilai kebenaran yang sama, cuman bertolak belakang. Nah, yang tentang satunya lagi itu apa nama istilahnya? Yang kedua itu bujukan moral. Bujukan moral itu kan kepentingan yang bisa dilihat apakah permasalahan itu ada kepentingan tertentu atau kepentingan seseorang. Biasanya saya mengidentifikasikan permasalahan apakah dilema etika atau bujukan moral itu dengan mencari akar permasalahannya. Saya berdialog dengan berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan itu, baik dengan guru, siswa, ataupun orang tua, ataupun komponen-komponen sekolah lain, sehingga dari dialog itu saya bisa menemukan itu dilema etika atau bujukan moral. Itu yang biasa saya lakukan. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau dua-duanya permasalahan itu menilai kebajikan atau nilai kebenaran yang sama, maka saya mengambil kebijakan atau keputusan yang dari masalah per masalah, tidak diambil secara umum, tergantung bagaimana masalahnya dan apa permasalahannya. Kalau dua hal yang mempunyai nilai kebenaran yang baik dua-duanya bisa kita jalankan, gitu ya. Mungkin dalam waktu yang berbeda atau dipakai untuk target yang berbeda. Nah, atau kalau misalkan harus salah satu yang diambil, maka saya mengambil jalan berembuk dengan teman-teman unsur pimpinan sekolah untuk membantu berpikir mana yang lebih baik untuk kita jalankan. Dari keputusan bersama itu, saya membuat kebijakan dan memutuskan mana yang akan dipakai. Setiap keputusan tentunya membutuhkan proses dan pendekatan yang terstruktur ya Pak ya, agar hasilnya bisa maksimal dan adil. Saya ingin memahami lebih lanjut lagi bagaimana sih Bapak biasanya mengelola proses pengambilan keputusan tersebut. Langkah-langkah, lebih ke langkah dan prosedurnya Pak. Prosedurnya setelah saya mengetahui akar permasalahannya, dengan mencari permasalahan dari yang bermasalah, ketemulah akar permasalahan, maka untuk memutuskannya biasanya saya pertama berbicara dengan guru yang terlibat dalam hal itu, atau dengan unsur pimpinan sekolah, atau dengan guru senior, atau dengan guru atau warga sekolah yang punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, jadi saya tidak memutuskan sendiri, tapi saya berasal dari berembuk atau berdialog dengan teman-teman di sekolah ini. Itu yang biasanya saya lakukan.
Selanjutnya, Pak, setiap pemimpin pasti memiliki cara tersendiri dalam menangani dilema etika, Pak. Hmm. Dan tentu ada metode atau pendekatan yang terbukti lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini saya ingin mengetahui apa yang menurut Bapak bekerja dengan baik dalam situasi seperti ini, atau hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Ya. dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Metode atau cara yang paling tepat adalah dialog. Dialog dengan semua komponen yang terlibat atau yang memiliki masalah tersebut. Membangun dialog tidak hanya instruksi, tidak hanya perintah, tapi membangun kesadaran diri dari semua komponen yang terlibat. Itu menurut saya metode yang paling tepat untuk yang biasa saya pakai. Baik, Pak. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika, tentu tidak lepas dari tantangan ya, Pak ya. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang pertama dari diri sendiri. Sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah merasa punya kekuasaan mutlak. Iya. Padahal belum tentu hasil pemikiran sendiri itu lebih baik dibanding dengan pemikiran bersama dengan teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, dilemanya adalah membangun kepedulian rekan-rekan untuk menangani terlibat dalam penanganan berbagai masalah, terutama dilema. Nah, yang ketiga, tantangannya adalah budaya dialog yang masih kurang atau masih rendah. Nah, itu yang tiga tantangan yang saya hadapi selama ini. Baik, Pak. Nah, Pak, dalam situasi dilema etika, mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dalam penyelesaiannya. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman untuk menyelesaikan secara langsung, atau sementara mungkin lebih memilih untuk merencanakan proses tersebut dengan lebih matang. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadwal tertentu selalu saya manfaatkan kesempatan di rapat-rapat sekolah atau di briefing, di pertemuan rutin sekolah. Setiap permasalahan kita kemukakan, kita cari solusinya. Kalau memang permasalahan itu tidak membutuhkan waktu yang segera. Tetapi kalau permasalahan dilema etika ini harus segera diselesaikan, ya saya hanya melibatkan orang-orang tertentu atau komponen-komponen tertentu dari sekolah ini untuk segera dicari solusi dan diselesaikan. Tapi kalau dilema etika ini lebih berat dalam hal segera diselesaikannya, ya saya upayakan untuk diselesaikan gitu ya. Tapi biasanya permasalahan-permasalahan itu jarang-jarang yang harus segera diselesaikan gitu. Karena biasanya dilema etika ini lebih banyak ke permasalahan yang membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Berarti Pak, ada faktor atau seseorang yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini, Pak? Seseorang secara individu-individu itu tidak ada, tetapi saya punya aset yang besar, yaitu aset sumber daya manusianya, baik guru ataupun karyawan yang di sekolah. Nah, itu yang sangat membantu menyelesaikan dilema etika di sekolah saya. Mereka menjadi tempat kita mencari solusi, berdialog dan sebagainya. Dan mereka sendiri, teman-teman ini sudah mempunyai kemampuan secara individu untuk menyelesaikan dilema etika. Itu yang biasanya sangat membantu saya. Nah, Pak, ini yang terakhir. Di setiap keputusan yang Bapak ambil dalam menghadapi dilema etika ini pasti meninggalkan jejak pengalaman yang sangat mendalam ya Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
pelajaran bagaimana bersikap bijak, bagaimana belajar untuk mempertimbangkan segala sesuatunya secara matang, dan belajar menerima apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi diri, ekspektasi saya, kalau begitu. Dan belajar bahwa semua orang itu mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam organisasi sekolah. Itu yang saya pelajari, dan pengalaman yang sudah ya, dilematika ini sangat menguras rasa dan batin gitu ya. Energi. Perjalanan batin disitulah yang sangat terasa, bagaimana saya harus memisalkan. Saya pernah mengalami, saya harus memindahkan salah satu orang guru dari 3 orang guru karena dia kekurangan jam atau kelebihan guru. Nah, saya harus memilih 3 orang ini. Yang itu sangat berat karena tiga-tiganya mempunyai potensi dan kelebihannya masing-masing, kedekatan yang sama, tapi pada akhirnya saya harus memutuskan satu yang harus pergi. Itu mungkin salah satu permasalahan dilema etika yang menguras emosi, energi, dan sebagainya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan pemikiran yang telah Bapak bagikan hari ini. Diskusi ini sangat berharga dan memberikan wawasan yang sangat dalam. Tentunya bagaimana Bapak menangani dilema etika dalam pengambilan keputusan, dan semoga pengalaman dan refleksi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Jika ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan atau sampaikan sebelum kita akhiri, dipersilakan. Terima kasih Bu Ayu. Saya hanya berpesan ke Bu Ayu, harus belajar, harus melihat hal-hal yang terjadi, dan selalu punya keinginan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, yang mungkin permasalahan itu secara langsung bukan kewajiban Bu Ayu gitu ya, tapi kepedulian kita, respek kita untuk membantu dan menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah itu Memberikan pengalaman berharga juga ya. Iya. Kedepannya kan Ayu salah satu calon pemimpin di pendidikan ke depannya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Gimana, sehat juga? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Terima kasih Bu telah hadir di SD saya ya, SD Negeri 1 Sidamuli. Ya beginilah keadaannya. Iya Pak, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan waktu untuk saya wawancara. Siap. Baik Pak, langsung saja, mungkin adapun tujuan saya di sini itu saya ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana Bapak menangani dilema etika dalam pengambilan sebuah keputusan. Sebagai seorang pemimpin Bapak, pastinya kan Bapak sering sekali dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Betul. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tadi di awal sudah saya katakan bahwa kekeluargaan itu dijunjung tinggi di sekolah. Jadi kami selalu berbicara dari hati ke hati. Pertama, kami panggil semua rekan berkumpul dalam sebuah diskusi. Jadi permasalahan itu diselesaikan dengan diskusi terlebih dahulu. Itu tadi kan identifikasi masalahnya bagaimana? Saya tanyai satu persatu. Ini permasalahan ini kenapa bisa terjadi? Kemudian apa yang melatar belakangnya? Kemudian kita identifikasi solusinya. Kemudian kita evaluasi. Dan akhirnya nanti walaupun secara khusus saya harus mengambil keputusan itu, keputusan yang saya ambil didasarkan kepada keputusan bersama. Tapi kemudian keputusan itu saya ambil sendiri untuk mencari solusi yang ada. Seperti itu mungkin.
biasa sekali, Pak. Selanjutnya, Pak, sebagai pemimpin, seringkali juga Bapak dihadapkan pada keputusan yang sulit, Betul. terutama ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan bernilai kebajikan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang berat Bu ketika harus memutuskan hal itu. Tapi tadi bahwa keputusan itu harus tetap ada. Yang saya lakukan adalah pertama identifikasi permasalahannya. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentu kita bertanya kepada rekan-rekan. Kemudian setelah itu saya simpulkan. Saya harus membuat sebuah kesimpulan yang memang manusiawi, yang memang tidak membuat psikologi dari keputusan yang saya ambil menjadikan orang-orang tersakiti. Maka perlu sebuah pendekatan khusus. Pendekatan itu ya secara kekeluargaan tadi, secara hati ke hati, permasalahannya. Sehingga walaupun berat keputusan itu harus diambil, tapi tentu keputusan itu tentu tidak akan memuaskan semua pihak. Tetapi dari berbicara itu, karena kita terbuka berbicara secara umum dalam diskusi, itu harus kita sepakati. Gitu. Bapak sebagai pemimpin pasti memiliki cara tersendiri ya Pak ya untuk menangani dilema etika. Dan tentu saja pasti ada metode atau pendekatan yang terbukti lebih efektif dibanding yang lain. Nah, hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, biasanya piece to piece. Kita berbicara dari hati ke hati dengan orang yang mempunyai masalah dilema etika tersebut. Jadi, tentu dengan berbicara dari hati ke hati, kita akan tahu permasalahannya. Kemudian kita diskusikan sebenarnya kalau permasalahan ini ada bisa berpengaruh tidak terhadap diri, bisa berpengaruh tidak terhadap diri Bapak, bisa berpengaruh tidak terhadap siswa. Maka kita lakukan diskusi itu. Nah, itu adalah menurut saya cara efektif untuk membuat sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan dilema tadi. Nah Pak, dalam menghadapi dilema etika tentu tidak lepas dari sebuah tantangan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Karena saya yakin ketika saya mengambil keputusan tidak semua pihak menyukai apa yang saya ambil. Nah, maka dari hal itu merupakan tantangan terberat bagi saya. Nah, di sana maka perlu sebuah pendekatan agar keputusan yang tidak memuaskan semua pihak itu nantinya akan diterima oleh semua pihak. Itu hal terberat bagi saya. Nah Pak, dalam dilema etika ini, apakah ada jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian khusus dalam kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, permasalahan itu biasanya kan muncul secara tiba-tiba ya Bu. Iya. Tidak ada terencana, tidak ada rencana. Maka ketika permasalahan itu muncul, saya langsung ambil tindakan dengan segera menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak ada waktu terstruktur lah. Jadi bagi saya ketika masalah itu muncul langsung selesaikan. Setelah muncul langsung selesaikan. Seperti itu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Jelas. Semua rekan guru sangat membantu. Karena tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita berangkat dari asas kekeluargaan. Dan saya tadi menyusun siapa yang di kesiswaan, siapa yang di sarana, di humas, kemudian itu ada juga guru kelas atau nah, mereka sangat membantu sekali ketika saya harus mengambil sebuah keputusan. Karena biasanya saya tadi sudah katakan ketika ada permasalahan dipanggil, kita bicara.
yang terbaik menurut ibu apa, yang terbaik menurut bapak apa. Kemudian nanti saya simpulkan dan ambillah keputusan. Mereka lah yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan-keputusan tersebut. Baik. Kemudian Pak, ini setiap keputusan yang Bapak ambil Ya, dalam menghadapi dilema etika pasti meninggalkan jejak pengalaman yang berharga ya Pak. betul. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya adalah yang pertama, bahwa kita itu harus menanamkan dalam hati bahwa kita itu adalah keluarga. Yang kedua, kita harus selalu berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan. Yang ketiga, bahwa kita harus saling menghargai. Dari sanalah, maka saya paham bahwa kita itu adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Saya juga paham, walaupun saya seorang kepala sekolah, seorang pemimpin, bahwa saya juga harus mendengarkan apa yang rekan-rekan bicarakan. Sehingga keputusan yang saya ambil tadi, walaupun tidak memuaskan semua pihak, minimal apa yang saya ambil keputusannya atas dasar dari apa yang sudah saya bicarakan dengan rekan-rekan. Seperti itu, Bu Ayu. Baik, Bapak, mungkin cukup untuk pertanyaannya dan terima kasih banyak atas waktu dan pemikiran yang Bapak bagikan hari ini. Sama-sama, Bu Ayu. Kita saling belajar saja, sharing saja, Bu Ayu. Karena Bu Ayu juga masih muda, belum tidak menutup kemungkinan pengalamannya lebih dalam dari saya. Jadi saya juga tidak merasa bahwa saya lebih. Kita berbagi pengalaman. Intinya adalah bahwa dimanapun kita berada, asas kekeluargaan itu menurut saya itu adalah hal yang utama. Sehingga ketika permasalahan muncul, maka kita ambil keputusan atas dasar hasil diskusi dan komunikasi. Walaupun tidak memuaskan, minimal itu sudah terkondisikan dalam sebuah diskusi. Itu mungkin, Bu. Sama-sama terima kasih, Bu Ayu, sehat selalu ya, Bu ya. Sama-sama Pak, Bapak Sukses, juga sukses, Bu. sehat terus. Dalam apa, guru penggerak itu kan ada jargonnya. Ya. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktu dan Siap, Bu. kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.